Selamat bertemu kembali di channel Cerita Apa. Untuk rekan-rekan yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan mengikuti cerita-cerita apa yang lain. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga diberi keberkahan dan kesehatan selalu dari Tuhan Yang Maha Esa. Halo pemirsa, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Setelah 13 tahun menunggu, akhirnya film yang sangat dinanti-nanti telah tiba juga nih. Avatar The Way of Water. Film yang masih disutradarai oleh James Cameron ini menjadi trending topik di berbagai media, karena saking epiknya. Dan berhubung film ini sangat-sangat berhubungan dengan film pertamanya, alur film ini berisi spoiler. Kami merekomendasikan kamu buat nonton langsung ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada waktu dan udah penasaran, nggak banyak basa-basi deh, langsung aja yuk kita ceritain. Setelah berhasil mengusir bangsa langit alias umat manusia kembali ke bumi, kini bangsa Na'vi kembali melanjutkan hidup mereka dengan damai di Pandora yang amat indah. Di sana, Jack bersama Neytiri akhirnya resmi menjadi pasangan sehidup semati. Selain itu, mereka juga ditunjuk agar menjadi pemimpin dari avatar klan hutan. Jack bersama Neytiri kini dianugerahi 3 anak yang sangat lucu. Yang laki-laki bernama Neteyam dan Loak, sedangkan anak wanita bernama Tuk. Terus ada satu anak lagi yang bernama Kiri. Dia adalah anak dari Dr. Grace yang kini diadopsi secara penuh oleh Jack dan Neytiri di Pandora. Di sana juga terdapat salah satu anak manusia yang seumuran dengan anak Jack. Ia bernama Spider, anak kandung dari Kolonel Miles yang terjebak di Pandora. Ya, terpaksa hidup di sana karena waktu itu pada saat umat manusia diusir pulang ke bumi. Si Spider ini baru saja lahir sehingga tak memungkinkan dirinya untuk bisa menggunakan tabung gas oksigen dan ikut bersama manusia lainnya kembali menuju bumi. Jadi dia dirawat dan dibesarkan di sini bersama para peneliti yang pro terhadap Pandora. Kehidupan mereka berlalu dengan begitu cepat dan damai di sana. Jack pun selalu mengajarkan anak-anaknya itu untuk bertahan hidup seperti para avatar hutan pada umumnya. Sayangnya kedamaian itu tak berlangsung lama. Karena pada saat mereka sedang melihat pemandangan bintang di malam hari, tiba-tiba di sana terlihat bangsa langit yang mulai kembali datang dan berniat akan merebut Pandora dari bangsa Na'vi. 6 tahun berlalu dan cerita pun berganti memperlihatkan Kolonel Miles yang dulu telah mati, kini berhasil dihidupkan kembali berkat dipindahkan ingatannya ke dalam tubuh avatar. Ia dihidupkan oleh umat manusia yang kerja di Resource Development Administration yang disingkat dengan RDA. Sayangnya, karena Loak mengabaikan perkataan ayahnya untuk mengawasi musuh di sekitar, akhirnya Neteyam yang pun harus terkena imbas yaitu merasakan ledakan bom oleh salah satu pesawat tempur milik RDA yang membuat dirinya harus terluka cukup parah. Mengetahui tingkah Loak yang pembangkang dan sok tahu, Jack pun memarahinya dan melarang Loak untuk kembali berkendara menggunakan iklan plurimuris. Kemudian kita diperlihatkan Miles dan para pasukannya sedang menuju ke markas besar RDA yang berada di Pandora. Di sana ia bertemu dengan Jenderal Armor yang langsung memberinya sebuah misi untuk pergi ke markas mereka yang dulu.
Namun kedatangan kolonel bersama anak buahnya ternyata dibarengi kedatangan para bocah dari klan hutan yang sedang bermain di sana. Di markas terbengkalai, kolonel melihat bekas pertarungannya dulu melawan Jack dan mayat manusianya yang hanya sisa tengkorak tertancap panah. Setelah melihat rekaman pun, dia juga bertekad untuk membalaskan dendam kepada Jack dan Neytiri karena telah membunuhnya. Sedangkan Loak masih mengintai dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Jack. Akan tetapi ini saat Jack menyuruh mereka untuk kabur dari sana, tiba-tiba mereka semua malah tertangkap dan dijadikan tahanan oleh rombongan kolonel. Untungnya di sana kolonel membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu jemputan sehingga membuat Jack yang khawatir akan anak kesayangannya memiliki kesempatan untuk tiba lebih cepat dan menyelamatkan mereka dari kolonel bersama pasukannya di saat Neytiri hampir ditembak dari belakang oleh salah satu anak buah kolonel. Di sana muncul Neteyam yang langsung menyelamatkan ibunya dari bahaya. Awalnya Ajak bersama Neytiri berhasil membantai setengah pasukan dari kolonel dan membawa bocah-bocahnya kabur dari sana. Tapi naas, Spider jatuh ke dalam jurang, yang bikin dirinya kembali tertangkap dan dibawa menuju ke markas besar RDA oleh kolonel. Thinks he's one of them. Spider diinterogasi menggunakan alat canggih agar dia mau kasih tahu di mana lokasi Jack bersama kawanannya itu bersembunyi. Akan tetapi nampaknya alat tersebut kurang efektif untuk membuat Spider berkhianat. Terus sebagai bapak yang gak tega melihat anaknya itu sangat menderita, Miles pun langsung menghentikan mesin tersebut dan berdalih kepada jenderal kalau dirinya akan menginterogasi Spider dengan pendekatan secara baik-baik. Kemudian Spider dikasih tahu deh kalau Miles yang sudah meninggal ternyata dimasukin DNA dan ingatannya ke dalam avatar terus walaupun cuma ingatan dan bukan ayah manusianya. Miles tetap akan berusaha enggak nyakitin Spider dan meminta secara halus di mana keberadaan Jack. Nyatanya cara tersebut efektif kepada Spider. Ia pun akhirnya langsung mengarahkan kolonel bersama pasukannya untuk pergi mencari posisi Jack. Di sisi lain, jika menyadari kalau keluarganya enggak aman dan pasti jadi incaran oleh pasukan kolonel Miles, ditambah dengan diculiknya Spider besar kemungkinan RDA akan mengetahui posisi mereka saat ini. Oleh sebab itu, ia pun merencanakan untuk segera pindah agar klan Navi hutan tidak menjadi korban buruan para pasukan langit juga. Pada akhirnya, Jack langsung memberi tahta kepemimpinannya oleh kepada salah satu avatar yang ia percaya untuk memimpin kalian hutan selanjutnya dan segera pergi untuk bersembunyi serta menyelamatkan keluarganya dari ancaman para pasukan langit. Setelah perjalanan yang cukup menantang dan amat panjang, pada akhirnya mereka pun sampai di salah satu klan bangsa laut atau kerap disebut dengan Medcaina. Di sana awalnya kedatangan mereka tidak diterima oleh para bangsa laut, karena Jack dan keturunannya ketahuan kalau mereka punya 5 jari yang menandakan bahwa mereka adalah avatar campuran manusia. Selain itu, bangsa laut juga takut kalau kedatangan Jack bersama keluarganya yang sedang menjadi buronan RDA bisa membawa malapetaka buruk kepada klan Medcaina. Lalu Neytiri pun berusaha menjelaskan kalau mereka ini murni telah menjadi bangsa Navi seutuhnya dan jika sendiri adalah Taruk Mato mantan pemimpin klan hutan. Kemudian Jack juga memohon dengan meminta perlindungan agar keluarganya dapat bergabung dengan klan Medcaina atau bangsa laut. Syukurnya,
Ketua klan Medcaina yang memiliki nama Tonowari berbelas kasih kepada keluarga Jack. Ia pun menerima kedatangan mereka untuk bersembunyi di dalam kliennya dari ancaman para pasukan langit yang sedang memburu mereka. Tak berniat hanya semata-mata bersembunyi di Medcaina. Mereka semua juga mulai mempelajari cara menjalani hidup seperti yang bangsa laut lakukan. Salah satu contohnya adalah seperti belajar menahan nafas dengan lama. Sedikit demi sedikit mereka pun mulai mencoba hal baru di lautan. Suku yang bernama Sierra. Dengan segenap hati yang tulus, ia terus mengajari anak-anak Jack cara untuk bertahan hidup di laut. Berbeda dengan Neteyam dan Loak, justru Kiri bersama Tuk justru merasakan seperti memiliki ikatan spesial dengan seluruh misteri lautan. Nah, dia seperti punya kekuatan tersembunyi itu. Teman-teman, terlihat dari dia yang bisa nahan napas lama dengan mudah dan dapat bermain-main dengan biota laut. Selain anak-anak Jack, di sana juga mulai belajar cara mengendalikan ikan terbang yang konon memiliki ikatan tersulit agar bisa dikendalikan oleh navi asing. Sayangnya nih, ada satu bocah anaknya kepala suku yang bernama Aunung. Nah, dia ini dan adik-adiknya terus ngebully Loak juga yang lain. Hingga pada akhirnya, atau akibat perbuatan Loak yang memukuli Aunung sampai babak belur, Jack pun lantas dengan marah menyuruh Loak untuk meminta maaf langsung kepadanya. Dengan segenap hati antara tulus dan enggak, akhirnya Loak pun kembali menemui Aunung dan langsung meminta maaf kepada dirinya. Di sana awalnya Aunung menerima permintaan maaf dari luar niat. Akan tetapi ternyata niat jahat kembali dilakukan oleh Aunung bersama teman-temannya, yaitu dengan mengajak keluar untuk berburu ikan di luar karang ke pulau yang sering disebut dengan Batu Tiga Bersaudara. Nah, Loak disuruh buat berburu ikan, tapi ternyata diri tinggalin dan darah yang keluar dari badan ikan buruan Loak mengundang satu ikan besar yang berusaha membunuhnya. Dengan susah payah Loak menahan nafas agar tidak mati. Lalu di saat Loak tidak tahan dan harus mengambil nafas, tiba-tiba di sana muncul monster ikan yang lebih raksasa lagi keluar. Ternyata masih hidup dan begitu terkejutnya ia saat menyadari dirinya kini berada di atas tubuh monster ikan raksasa. Di sana mereka saling berinteraksi hingga menjadi teman. Kemudian Loak juga turut berterima kasih dengan membalas budi monster tersebut lewat menarik serpihan senjata milik pemburu nggak bertanggung jawab yang lama menancap di sirip monster ikan tersebut. Di sisi lain, Jack sebagai orang tua, yang tiba-tiba mendapat pengakuan dari Aunung kalau anaknya sedang terjebak karena ulah dia di Pulau Tiga Batu Bersaudara, akhirnya bergegas bersama para bangsa laut menuju ke pulau itu untuk menyelamatkan Loak. Syukurnya, mereka berhasil kembali menemukan Loak yang entah bagaimana masih bisa hidup. Akan tetapi Loak harus menerima amarah dari ayahnya nih. Karena entah kenapa di sana Loak malah nutupin kejahatan biadab Aunung, mengaku karena kemauannya sendiri pergi ke pulau itu. Ternyata usut punya usut.
Loak emang sengaja menyalahkan dirinya sendiri dengan tujuan agar oknum tidak dimarahi oleh kedua orang tuanya juga menjaga martabat keluarganya. Kemudian perbuatan Loak yang berhasil menyentuh hati oknum pun akhirnya membuat mereka kini berteman dengan sangat baik. Di keesokan harinya Loak mulai menceritakan monster raksasa yang ia temui kepada teman-temannya di sana. Terus Sirea yang mengetahui kalau monster tersebut bernama Tulkun langsung menjelaskan tentang asal-muasal monster tersebut. Diceritakanlah Tulkun sebenarnya pasti selalu berjalan bersama rombongannya. Namun hanya ada satu Tulkun yang selalu sendiri. Dia adalah Tulkun yang memiliki nama Payakan. Jadi Payakan ini sengaja diasingkan oleh rombongan Tulkun lain karena dia dikenal sebagai Tulkun pembunuh. Karena cuma dia satu-satunya Tulkun yang hidup di antara rombongannya. Mengetahui hal itu dan gak percaya kalau Tulkun yang udah nyelamatin dia dituduh sebagai pembunuh, Loak pun penasaran akan kejadian sebenarnya dan segera pergi kembali ke Pulau Tiga Batu Bersaudara untuk menemui sahabatnya yaitu Payakan dan bermain bersamanya di sana. Di sisi lain, Kiri diajak Sirea untuk pergi dan melihat langsung leluhur bangsa laut. Awalnya semua baik-baik saja saat Kiri menyambungkan tali kehidupan ke pohon tersebut. Dalam alam bawah sadar, Kiri bertemu dengan ibu kandungnya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Kiri seperti kena setrum dan langsung gak sadarkan diri seketika. Melihat anak adopsinya itu gak sadarkan diri. Akhirnya Jack pun memanggil pertolongan dari peneliti yang ada di iklan hutan. Sayangnya, teknologi manusia nggak bisa berbuat banyak dalam upaya mengembalikan Kiri yang kini tidak sadarkan diri. Hingga pada akhirnya, Ronal yang merupakan istri dari Tonowari langsung turun tangan dan menjampi-jampi Kiri agar kembali bangun dari pingsannya mungkin. Di sisi lain, Kolonel bersama pasukannya terlihat sedang mempersiapkan diri untuk pergi menuju ke hutan dan mencari keberadaan Jack. Selain itu, ia juga berencana akan mempelajari hidup seperti para bahasa Na'vi agar bisa lebih berbaur seperti Jack sebelumnya. Sayangnya, di saat Kolonel bersama pasukan pergi menuju ke hutan, di sana, ia mendapati kalau Jack bersama keluarganya kini telah pergi meninggalkan pulau tersebut. Dan akhirnya, Kolonel pun kembali ke markas RDA dan kembali berkumpul bersama Jenderal untuk merencanakan misi pencarian Jack di pulau-pulau yang ada di Pandora. Di sana, Jenderal pun akhirnya menyuruh Kolonel untuk bekerja sama dengan para pemburu monster ikan Tulkun. Karena menurut Jenderal, para pemburu tersebutlah yang lebih mengenal lautan dan pulau-pulau yang ada di Pandora. Cerita pun berganti memperlihatkan gerombolan ikan tulpun yang mulai berdatangan menuju ke pulau bangsa laut. Perkataan Seria yang mengatakan kalau ikan tulpun adalah saudara dari bangsa laut akhirnya terbukti nyata di depan Loak, karena para bangsa laut kini mulai mendekat ke ikan tulpun dan saling berinteraksi untuk melepas rindu setelah lama mereka tidak berjumpa. Kemudian di sisi lain terlihat Kolonel Miles bersama pasukannya yang mendatangi para pulau bangsa laut lain untuk mencari keberadaan Jack di sana. Untungnya, saat salah satu avatar nyaris ditembak mati oleh pasukan kolonel di sana, Spider melarang keras tindakan ayahnya itu kalau mengurungkan niatnya untuk membunuh dan ia hanya menyuruh untuk membakar rumah para kelelaut. Seketika kekejaman pasukan langit pun langsung menyebar luas ke para bangsa laut, terutama Torowariri yang langsung menginfokan kejadian tersebut kepada Jack bersama Neytiri. Di Pulau Tiga Batu Bersaudara, Loak lagi pengen membuktikan ke teman-temannya nih kalau payakan itu bukan seekor tulpun pembunuh dengan mengkoneksikan dirinya. Setelah melihat aksi Loak yang masuk dan menyambungkan tali kehidupannya untuk melihat masa lalu payakan, akhirnya para bocah pun langsung kembali menuju ke desa untuk menceritakan kisah payakan pada masa lalu kepada Tonowari.
Jadi, ternyata Pai An dan kawanannya itu pernah diburu oleh pasukan langit alias manusia. Tapi kata Tonowari Tulkun itu ikan agung dan tidak akan pernah menyerang siapapun walau nyawa menjadi taruhannya. Terus dari semua Tulkun yang tewas hanya Payakan yang hidup dan ia pun harus menanggung titel sebagai Tulkun pembunuh dan bertanggung jawab atas kematian semua kawanannya. Di keesokan harinya, kita kembali diperlihatkan kapal milik para pemburu sedang bersiap menangkap satu rombongan ikan tulpun yang baru saja berkunjung dari Pulau Tonowari sebelumnya. Salah satu induk dari rombongan ikan tulpun akhirnya menjadi sasaran empuk dari para pemburu yang sangat mahir menangkap ikan telpun. Pada akhirnya, hidup tulpun tersebut pun terpaksa tewas dan langsung dieksekusi oleh para pemburu untuk diambil cairan otaknya. Nah, cairan ini amat berharga dan memiliki harga jual yang sangat tinggi soalnya bisa bikin awet muda. Umur yang minum bakal tetap di situ-situ aja. Di sana ikan tulpun yang udah mati biasanya akan ditenggelamkan. Namun kali ini kolonel memaksa para pemburu untuk mengapungkan ikan tulpun yang telah mereka buruk dengan tujuan agar menarik perhatian kle laut dan memancing Jack keluar. Ternyata benar saja. Belum lama rencana kolonel itu dilaksanakan, kini para bangsa laut pun langsung mengetahui aksi pembantaian pasukan langit kepada ikan yang sudah seperti saudara mereka itu. Merasa mulai banyak saudara dari para bangsa laut yang dibantai sejak keberadaan Jack datang ke Medcaina, kini mereka semua pun mulai menyalahkan kehadiran Jack bersama keluarganya. Dan akibat dari kejadian tersebut, para klien laut amat marah. Mereka juga akan bersiap untuk bertarung melawan bangsa langit mulai saat ini. Namun, Jack berusaha menenangkan mereka dan mengatakan hal yang amat pahit bahwa kekuatan pasukan langit itu nggak ada lawan dan memohon agar mereka bersabar, juga memilih saat yang tepat untuk membalasnya. Lalu satu-satunya cara agar mereka tetap aman. Mereka menyuruh agar saudara ikan tulpun itu pergi jauh supaya nggak diburu lagi oleh para pemburu tulpun. Akhirnya semua mendengarkan ini Jack dan mulai menjalankan rencana dengan memberitahu tulpun lain. Sedangkan Loak, dia juga berusaha untuk memberitahu Payakan. Apalagi dia tulpun sebatang kara yang pasti enggak diacuhkan siapapun. Akan tetapi, saudara dan teman-temannya yang melihat Loak akan melakukan hal gila itu pun lantas mengikutinya menuju ke Pulau Tiga Batu Bersaudara. Sayangnya, setiba mereka di sana, Payakan dijadikan sasaran empuk oleh para pemburu. Kemudian, Neytiri yang langsung mengabari Jack agar pergi menyusulnya dan menolong Payakan yang sedang diambang kematian. Kembali kebocahan yang lagi berusaha banget buat melepaskan tanda yang telah menancap di Payakan. Setelah berhasil melepaskan tanda sembari menunggu Jack tiba bersama para bangsa laut, kini mereka juga mulai berpencar untuk mengalihkan perhatian para pemburu dan juga kolonel yang sedang mengejar mereka. Sayangnya, setelah aksi kejar-kejaran yang amat menegangkan, pada akhirnya si Reaya untuk bersama Loak pun berhasil ditangkap mereka kini dibawa dan dijadikan tawanan oleh kolonel di atas kapal sehingga membuat Jack harus merelakan dirinya sendiri untuk melakukan pertukaran dengan anak-anaknya di sana. Beruntung di saat Jack sedang maju, perlahan dan berniat akan menyerahkan diri. Tiba-tiba di sana muncul berkat bantuan Payakan yang mulai menyerang kapal lebih dulu. Kini Jack bersama yang lainnya pun mulai memberanikan diri untuk bertarung melawan pasukan langit. Di saat Neytiri kini menjadi sasaran habis-habisan oleh kolonel, sebagai suami pun langsung pergi menyelamatkan diri dari bahaya kolonel. Dari dalam kapal Spider pun mencoba membantu bangsa yaitu dengan mengacaukan kendali kapal sehingga membuat kapal rusak dan tidak bisa dikendalikan lagi. Tak lama kemudian muncullah Neteyam yang langsung membebaskan mereka semua dari tali yang menjerat.
Sayangnya di sana Loak justru mengajak Neteyam untuk mencari keberadaan Spider yang juga dijadikan tahanan di dalam kapal. Namun ketika mereka baru saja berhasil menemukan keberadaan Spider dan kabur dari kapal itu, tiba-tiba tanpa disadari ini Neteyam terkena satu tembakan yang menembus dadanya sehingga membuat dirinya tewas di dalam pelukan Jack bersama keluarganya. Dalam luka yang amat dalam, tiba-tiba Kolonel kembali menghubungi Jack dan memberitahu kalau anaknya Kiri bersama Tuk berhasil ditangkap kembali dan dijadikan tawanan. Tak ingin kembali kehilangan anak yang sangat mereka sayangi, Jack bersama Neytiri sebagai orang tua yang siap mengorbankan diri, akhirnya langsung memulai aksi dan membantai semua pasukan Kolonel yang disertai dengan senjata berat di sana. Di saat hanya menyisakan Kolonel seorang diri dengan liciknya, ia malah mengancam Kiri di depan Jack. Namun dengan cerdas Neytiri juga langsung mengancam Kolonel dengan Spider, yaitu anak ditukar dengan anak. Dengan penuh pertimbangan, Kolonel yang gak tahan melihat anaknya itu diancam langsung melepaskan Kiri. Sayangnya, di saat mereka semua berhasil mengumpulkan seluruh keluarganya, Jack justru terpancing emosi oleh kata-kata yang dilontarkan oleh Kolonel sehingga membuat dirinya kembali naik ke atas kapal dan akhirnya kembali berduel yang melawan kolonial di sana. Melihat api yang mulai menutupi jalan keluar, mereka juga gak bisa nyebrang dan akhirnya kembali ke atas kapal. Namun sayangnya di sana Tuk terseret arus dan membuat dia bersama ibunya terjebak di salah satu ruangan yang mulai dipenuhi oleh genangan air. Di sisi lain, Jack juga bertarung mati-matian melawan Kolonel agar ia tak kembali lagi mengancam keluarganya suatu hari nanti. Kolonel berhasil dikalahkan, namun Jack tidak dapat menahan nafas lebih lama lagi. Hingga pada akhirnya mereka pun tenggelam bersama-sama karena kehabisan tenaga. Setelah pertarungan itu, menyadari keluarganya sedang diambang kematian, Kiri dan Loak bersama Spideri pun turut menyelam guna mencari keberadaan mereka yang kini tak kunjung muncul ke permukaan laut. Disinilah kemampuan anak-anak diperlihatkan. Mulai dari payakan yang datang berkat dipanggil Loak pada saat genting dan kemampuan Kiri yang bisa mengendalikan biota laut, yang pada akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan orang tersayang ke atas permukaan. Dari sisi lainnya, ternyata secara diam-diam Spider juga menyelamatkan ayahnya. Nih teman-teman, waduh, di sana dia juga diajak Kolonel untuk kembali hidup bersamanya. Akan tetapi, Spider nggak mau dan lebih memilih tinggal bersama keluarga Jack di klan Medcaina. Setelah mereka menang melawan bangsa manusia yang sangat kuat karena teknologi canggihnya, kini di desa bangsa laut, mereka semua pun saling mengheningkan cipta atas kematian putra sulung Jack, yaitu Neteyam, yang harus menjadi korban peperangan melawan pasukan langit yang ingin menguasai Pandora. Dari semua kejadian tersebut, perjuangan mereka tetap berlanjut dan kemudian film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa lagi dengan video cerita apa saja selanjutnya.